Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwatal iman, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat, dan juga para pendengar di mana saja antum berada. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa merahmati kita semua, memberkahi hidup kita, serta memberikan kemudahan dan pertolongan di dalam melaksanakan ubudiyah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala yang telah mencurahkan kepada kita berbagai nikmat dan karunia, nikmat yang tidak bisa dihitung banyaknya, karunia yang tidak akan mungkin bisa kita nilai harganya, dan tentunya tidak akan mungkin bisa kita syukuri seluruhnya. Kerana nikmat demi nikmat membutuhkan kesyukuran. Bahkan tatkala seorang hamba bisa bersyukur, itu adalah nikmat yang membutuhkan kesyukuran yang lain. Alhamdulillahi awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan. Salawat dan salam untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Mari kita perbanyak bersalawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama di hari yang mulia ini. Kerana beliau sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man shalla alayya salatan wahida, sallallahu alaihi biha asyra." Siapa yang bersalawat padaku satu kali, niscaya Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada, semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan juga memberikan kemudahan di dalam mencari karunia Allah, rezeki, serta amalan yang kita kerjakan diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pembahasan yang telah kita mulai di pekan yang sebelumnya tentang akidah ahli sunnati wal jamaah dalam memahami asma' wa sifat. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah menjelaskan secara umum, secara global, konsep ahli sunnah. Bahawa ahli sunnati wal jamaah adalah orang-orang yang setia mengikuti Al-Quran dan Sunnah, mengikuti apa yang diikuti oleh Rasul, oleh para sahabat, dan para imam-imam ahli sunnah di dalam berakidah, di dalam beragama. Bahawa pembahasan asma' wa sifat, pembahasan yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga tidak tersisa lagi kesempatan, peluang untuk berijtihad. Sebelum kita melanjutkan, ada satu hal yang ingin saya ingatkan diri pribadi dan kita semua. Di zaman sekarang ini, kerana semakin jauhnya umat manusia dari tuntunan syariat Allah, dan jauhnya mereka dari pemahaman yang benar di dalam memahami hakikat Islam, maka terjadi berbagai pernyataan, berbagai ucapan, muncul berbagai ucapan yang merugikan Islam, yang sesungguhnya bertentangan dengan hakikat Islam. Kita tidak tahu apa yang sesungguhnya sedang dijalankan. Berbagai makar dan propaganda untuk menyudutkan Islam. Apa dosa Islam? Apa dosa agama Allah ini? Apa dosa kaum muslimin? Apakah dikarenakan mereka berpegang teguh dengan aturan Sang Pencipta, aturan Allah yang menciptakan mereka? Jika Allah tidak menciptakan mereka, tidak akan ada di permukaan bumi ini.
Apakah karena mereka berpegang teguh, komitmen dan konsisten, ya, dengan aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kalau tidak diutus Rasulullah tentu mereka lebih hina dari binatang. Mereka tidak akan mengenal al-haq, bahkan manusia tidak akan mengenal kebenaran sampai detik ini. Apa dosa kaum muslimin? Apakah mereka tatkala menjalankan syariat Allah yang terdapat dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, kalau mereka ingin menjadi seorang yang tercermin atau terpancar dalam kehidupan mereka cahaya-cahaya kebenaran dan kemuliaan itu, mereka ingin melaksanakan syariat Islam, mereka ingin mengikuti Rasulnya, mereka ingin mentaati Allah dan Rasulnya, mereka ingin mempelajari agama, mereka ingin menguasai Al-Quran, mereka ingin menghafal. Para wanita muslimah ingin berhijab, ingin menerapkan syariat Islam, mereka ingin menjadi umat rahmatan lil alamin. Apa dosanya Islam sehingga bermacam kritikan, pernyataan-pernyataan, ungkapan-ungkapan yang tidak sejalan dengan Islam, yang merugikan Islam? Ya, oleh karena itu, kita semua dari level yang tertinggi sampai yang terendah, dari pemimpin sampai rakyatnya, dituntut untuk memahami hakikat Islam ini. Tidak hanya cukup sekadar kita menamakan diri sebagai Muslim, tapi kita harus mempelajari hakikat Islam. Karena kejahilan terhadap hakikat Islam itulah yang membuat munculnya berbagai pernyataan-pernyataan yang merugikan Islam, dia sadar atau tidak. Apalagi, ya, bila pernyataan tersebut muncul dari orang-orang yang diberi amanah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mengayomi, ya, masyarakat. Terlebih lagi kita di Nusantara adalah mayoritas Islam. Maka kita semua dituntut untuk betul-betul mengenal Islam rahmatan lil alamin. Islam bila dipahami dengan benar, Islam bila diketahui dengan cara yang benar, dipahami dengan cara yang benar, maka semuanya akan mendatangkan kebaikan. Tapi bila seorang keliru dalam memahami Islam, dia mengira itu Islam, dan itu bukan Islam, itu bukan ajaran Islam, inilah sesungguhnya, ya, sumber permasalahan. Nah, yang harus dibenahi, yang harus dikritisi, yang harus diselesaikanlah pemahaman terhadap Islam tadi, bukan Islamnya, bukan Al-Qur'annya, bukan penghafal Al-Qur'annya, bukan yang berhijabnya. Pemahaman tersebut, inilah fungsi dari para ulama, inilah fungsi dari lembaga negara yang mengayomi umatnya, mengayomi bangsanya, masyarakatnya. Fungsi tokoh-tokoh masyarakat menjelaskan kepada umat pemahaman yang benar terhadap Islam. Ini kalau kita bangga dengan Islam, jika kita telah merasa mulia dengan Islam, ini bagian perjuangan yang harus dilakukan. Yakinlah, bila Islam ini dipahami dengan benar, dia akan membawa kedamaian. Karena telah terbukti, sejarah telah membuktikan hal itu. Bagaimana sebelum datangnya Rasul, manusia hidup zaman jahiliyah, yang lebih dahsyat kondisi mereka dari zaman sekarang ini. Datang Islam, rahmatan lil alamin, yang mengatur seluruh dimensi kehidupan manusia. Sampai tatanan negaranya diatur, interaksi sosial masyarakatnya diatur, interaksi sama muslim, interaksi kepada non-muslim. Ya, Islam yang menolak berbagai bentuk kezaliman.
Islam yang menginginkan kebaikan kepada seluruh umat manusia. Karena Islam datang rahmatan lil alamin. Lalu kenapa manusia sekarang sibuk menyibukkan di sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dia, bahkan merugikan dia, merugikan umatnya, bahkan merugikan agama dia? Maka kita dituntut untuk belajar. Maka kejahilan itu memang sumber petaka dan musibah. Tatkala seorang mengatasnamakan sebagai muslim atau sebagai tokoh atau mungkin pimpinan, kemudian dia berbicara tentang Islam, dia tidak paham tentang Islam, inilah yang menimbulkan permasalahan. Maka sudah datang waktunya bagi kita untuk kembali kepada Islam secara pemahaman yang benar dan pelaksanaan yang benar terhadap Islam, pemikiran yang benar terhadap Islam. Maka disinilah munculnya, atau disini semakin tampak bagi kita untuk kita betul-betul mengkaji akidah yang benar. Islam secara kafah yang mencakup semua dimensi dan lini kehidupan. Mulai dari keimanan kepada Allah yang mengatur urusan kita kepada Allah Rabbul Alamin, hubungan sama manusia, hubungan pada diri kita, hubungan penguasa pada rakyatnya, rakyat pada penguasanya. Ya, semua telah diatur. Ya. Bagaimana pemahaman yang benar? Nah, ini yang harus tugas besar tokoh masyarakat, terutama lembaga-lembaga pemerintah yang mengayomi umatnya, yang notabene adalah mereka mayoritas muslim, yang tidak diragukan lagi kesetiaan mereka, perjuangan mereka di dalam membela negara ini, dalam memerdekakan republik ini. Perjuangan mereka tidak diragukan lagi. Sungguh hal yang sangat menyedihkan tatkala Islam diskreditkan, Islam dituduh dengan berbagai tuduhan yang tidak benar. Islam bukan sumber permasalahan. Islam adalah solusi permasalahan. Islam bukanlah sumber permasalahan, tapi adalah solusi. Islam tidak pernah mengajarkan radikalisme. Islam tidak pernah mengajarkan yang namanya terorisme. Islam hanya mengajarkan wasatan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Takunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kami menjadikan ummatan wasata, yang selalu berjalan di atas kebenaran. Dia tidak bersikap ekstrim dan juga tidak bersikap meremehkan. Selalu konsisten dengan kebenaran. Kebenaran yang menuntun mereka. Sikap bijak yang selalu menyertai kehidupan mereka. Demi Allah, wabillahi, watallahi, wallahi, Islam bila kita pahami dengan benar akan mendatangkan kedamaian, akan mendatangkan solusi, akan mendatangkan keadilan. Terjadinya carut marutnya berbagai sistem yang ada karena mereka tidak mau menjadikan tuntunan Allah yang mengetahui kemaslahatan mereka. Mereka tidak mau mengambil tuntunan itu. Ikhwatal iman para rahimakumullah, ini hal yang harus kita perhatikan. Kita berdoa untuk seluruh kaum muslimin, semoga Allah berikan hidayah kepada mereka, hidayah kepada tokoh-tokoh bangsa ini, para pemimpin bangsa ini, agar mereka sadar, agar mereka tidak mencurigai Islam ini, bahwa Islam datang dengan seluruh kebaikan. Islam yang diridhai oleh Allah, mustahil Allah meridhai sesuatu kalau mendatangkan musibah dan petaka bagi umat manusia. Mustahil. Kita membaca dalam surah Al-Maidah,
Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Wa raditu lakum al-Islam madina. Allah ridai Islam. Inna ad-dina indallahi al-Islam. Mustahil Islam yang telah diridai, Islam yang diterima oleh Allah. Allah tidak menerima agama selain Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Tidak diterima oleh Allah. Di akhir dia orang yang merugi. Kalau dia mencari segala selain agama dari agama Islam. Mustahil dengan kondisi seperti itu. Dengan berbagai kemuliaan, kesempurnaannya, keindahannya. Mustahil tidak bisa diterima oleh akal yang sehat. Mustahil itu menjadi sumber masalah, tapi adalah solusi terhadap masalah kehidupan manusia. Semoga ini menjadi perhatian dan semoga ini menjadi renungan kita semua agar kita berhenti dari menyematkan berbagai tuduhan-tuduhan atau mengatasnamakan Islam, tapi itu bukan Islam. Kita pahami Islam bukan dari perilaku segelintir orang yang menyimpang pemahaman pelaksanaan terhadap Islam, tapi kembali kepada sumbernya dengan bimbingan para ulama yang memahami hakikat Islam sesuai dengan kaidah-kaidah agama yang sangat mulia ini. Kembali baca Al-Quran. Apakah ada dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas mengajarkan radikalisme, terorisme, menzalimi umat manusia, membunuh? Semua ada aturannya. Mengajak umat untuk menjadi yang berkasih sayang sama manusia. Menjadi umat yang taat. Menjadi umat yang berakhlak mulia. Menjadi umat yang jujur, yang amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Subhanallah. Hadza wa dinullah. Inilah agama Allah yang harus kita pelajari, harus kita bangga menjadi penganutnya. Jangan sampai perkataan kita, perbuatan kita merugikan diri sendiri, agama kita, atau bangsa kita sendiri. Ikhwatal iman, para rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah terhadap tauhid al-asma'i was sifat. Terhadap tauhid al-asma'i was sifat. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan keutamaan mempelajari asma wa sifat. Kalau kita sering selama ini mempelajari tauhid, uluhiyah gitu ya, tentang ibadah keutamaannya, disiplin ilmu tentang fikih keutamaannya, itu ilmu hadis tentang keutamaannya, tafsir tentang keutamaannya, kaidah-kaidah fikih dan usul fikih, para ustaz menjelaskan tentang keutamaannya. Maka juga sudah seyogyanya kita juga menjelaskan keutamaan ilmu ini. Keutamaannya. Pertama, agar kita memahami kedudukan ilmu tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya atau tauhid al-asma wa sifat. Ini semakin menanamkan dalam kita kecintaan sungguh untuk memahaminya. Yang kedua, agar memahami bahwa permasalahan ini bukan permasalahan yang sulit. Ini permasalahan yang sejalan dan sesuai dengan fitrah. Bahkan ini merupakan gizi, suplemen hati, makanan jiwa, dan sumber kebahagiaan, landasan kemuliaan. Mustahil jika kondisinya seperti itu hal ini menjadi permasalahan yang sulit. Nah, munculnya persepsi yang negatif, sampai-sampai
sebagian mengatakan bahwa pembahasan tentang sifat-sifat jangan disuguhkan, jangan menjadi ya materi umum kajian di jamaah-jamaah. Mereka enggak paham. Berat, bukan ringan, kata mereka. Subhanallah. Ya. Ini permasalahan yang sangat simpel sebenarnya. Permasalahan yang sangat ringan. Tatkala seorang yang mempelajari, dia memahami, ya, meyakini, pasrah dan berserah diri kepada Allah dan Rasulnya. Selesai masalah. Tiada lain yang dia baca, yang dia pelajari kecuali hanya yang apa yang tertera dalam Al-Quran, dalam hadis. Karena sumbernya hanya satu, sumber saja. Wahyu. Dan wahyu telah jelas. Qala Allah wa qala Rasul, jelas. Persepsi negatif tersebut terhadap ilmu tauhid asma wa sifat, ya, atau akidah secara umum usuluddin, tatkala ya mempelajari ilmu tersebut tidak lagi ya merujuk kepada wahyu, tidak lagi merujuk kepada Al-Quran dan hadis, tapi yang menjadi sumber utama adalah akal. Nah, dari situ munculnya persepsi negatif tadi. Dari situ munculnya kekeliruan dalam memahami pembahasan yang mulia ini. Ya. Dengan berbagai istilah-istilah yang tidak bisa dipahami, sulit untuk dipahami, karena pembahasannya, istilahnya tidak jelas lagi. Udah multi penafsiran. Ya. Kalimat-kalimat yang global. Ya. Yang mencakup berbagai makna. Yang sulit dipahami oleh orang yang kata mereka memiliki logika, apalagi orang awam yang tidak memahami yang seperti itu. Maka apa yang terjadi? Ya, kesesatan, kebingungan. Sampai-sampai mereka bingung. Ya, enggak tahu. Ya. Enggak tahu di mana Allah yang mereka ibadati. Ini kebingungan, kegoncangan dalam berpikir, kebingungan dalam berakidah. Jika para anbiya, terutama Rasul kita yang mulia, kemudian manusia yang mulia setelah mereka, sahabat Rasul, enggak ada yang bingung dalam hal ini. Hari demi hari iman mereka semakin bertambah. Mereka membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tidak satu pun timbul masalah dalam hal ini. Karena mereka sungguh mengikuti, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ikuti apa yang telah diwahyukan pada kalian, diturunkan kepada kalian. Ati Allah wa ati Rasul. Kalau kalian berselisih tentang masalah, apapun masalahnya, kembalikan kepada Allah Rasulnya. Itu konsep hidup mereka. Maka enggak ada yang kebingungan mereka. Yakin seyakin-yakinnya. Enggak ada yang bermasalah dalam hal ini. Enggak ada yang memiliki persepsi yang negatif. Mereka paham. Iman kepada Allah itu ya meyakini Allah sebagai sang pencipta rububiyah. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang wajib atau yang berhak hanya diibadati. Mereka yakin bahwa Rabb yang menciptakan tadi, Rabb yang berhak diibadati, Rabb yang maha agung, yang maha mulia. Dan oleh karena itu, dia memiliki sifat dan nama yang menunjukkan keagungannya, sehingga dia berhak untuk diibadati. Itu enggak ada keraguan di kalangan para sahabat, enggak ada itu. Ya, enggak ada yang meragukan hal itu. Enggak ada yang mempermasalahkan. Maka tatkala muncul orang-orang filsafat, ahlul kalam, mengkaji, membahas permasalahan agama ini secara khusus usuluddin yang mereka istilahkan sebagai perkara teologi. Usuluddin. Ya,
Pokok-pokok agama itu terjemahan bebasnya, akidah. Tapi yang usul yang dipahami bukan usul akidah ahli sunnah, tapi prinsip-prinsip teori-teori filsafat dan ahlul kalam. Pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang muncul dari sekte-sekte yang muncul dalam Islam, itu yang diadopsi. Itu yang digabungkan. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Ya kebingungan. Karena mustahil akal bisa sampai memahami permasalahan-permasalahan yang gaib seperti itu. Itu yang terjadi. Jadi intinya, pernyataan-pernyataan yang muncul dari sebagian tokoh, ya, dari sebagian yang sibuk dengan berceramah ke sana sini, ya, yang diikuti oleh sekian banyak, ya, followernya di dunia maya, sehingga muncul pernyataan-pernyataan yang menyimpang dari akidah sampai mengingkari tidak tahu di mana Allah, mengingkari sifat-sifat, munculnya dari sini. Itu hanya sebagai ya efek, pernyataan itu efek dari ya pola pikir, konsep yang diikuti di dalam memahami bab ini secara khusus. Jadi ini yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Landasannya ini. Tatkala seorang telah memiliki persepsi bahwa ini harus ditakwil, sifat-sifat Allah ini mutasyabih, gak jelas maknanya, ini kena persepsi yang negatif. Lalu bagaimana untuk bisa selamat? Ya harus takwil. Itu. Seperti itu. Jadi persepsi negatif karena ada teori-teori filsafat ahlul kalam tadi. Tapi kalau dia kembali pada Al-Quran, bahwa Allah mengatakan gak ada yang serupa dengan Allah. Ya, kita semua agungkan Allah, menerima apa yang datang dari Allah, pasrah, istislam, kan begitu. Selesai masalah. Allah mengatakan demikian. Allah yang menetapkan untuk dirinya, bukan Anda. Anda berbicara tentang siapa? Pembahasan kita bukan berbicara tentang makhluk sekarang ini. Ya, berbicara tentang Sang Pencipta yang menciptakan seluruh makhluk ini. Dan kita akal yang sehat memahami jelas tidak sama antara Allah dengan makhluk. Afaman yakhluq kaman la yakhluq afala tadhakkarun, kata Allah. Ya. Apakah Sang Pencipta sama dengan diciptakan? Maka mereka tidak ingat menggunakan logika akal yang sehat. Ya enggak sama. Maka tatkala ya, teori-teori yang kita pahami dalam membahas keilmuan ya, yang berkaitan dengan makhluk, kita gunakan ya sebagai standar untuk membahas tentang pembahasan tentang Allah. Ya, ya keliru tentunya. Teorinya enggak sama. Ya sama saja tatkala berbicara tentang kedokteran, teori apa? Ekonomi yang digunakan. Enggak nyambung. Berbicara tentang masalah ekonomi tapi teori ya kesehatan ya yang digunakan nggak nyambung. Seperti itu orang berbicara tentang Allah yang digunakan apa yang digunakan logika dia, apa yang dia pahami ya yang berkaitan dengan manusia. Makanya Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Mungkin jelas. Berarti tatkala kita berbicara konsepnya, teorinya, ya, landasannya bukan yang seperti kita pahami. Laisa kamitslihi syai', bukan seperti kita pahami. Ya, dari berbagai teori dan konsep yang ada berkaitan dengan manusia. Tapi sesuai dengan kaidah landasan yang dijelaskan oleh Allah tentang dirinya. Di mana kita dapatkan hal itu? Ya baca Al-Quran, baca hadis Nabi, dipelajari apa yang Rasul sampaikan pada sahabat. Dan itu alhamdulillah telah dibukukan oleh para ulama, ditulis. Ya bagaimana akidah tersebut? Ya kalau itu jalannya selamat. Nah ini yang menjadi permasalahan.
Oleh karena itu, ya, kalau terus perdebatan tentang masalah tauhid asma ini terus dilihat, itu munculnya sebenarnya adalah ahlul kalam, yang mereka mengatasnamakan ahli sunnah juga. Padahal ahlul kalam. Ya. Nah, oleh karena itu, ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah dan para pendengar, ini pembahasan yang sungguh, ya, kalau kita pahami dengan benar, dengan cara yang benar, ini adalah kemuliaan. Inilah pengetahuan tentang hal itu merupakan surga dunia. Maka sebagian ulama salaf mengatakan, sungguh miskin, masakin ahli dunia, kata mereka. Tarakud dunya walam yadhuqu ahla ma fiha. Mereka meninggalkan dunia tapi tidak pernah merasakan sesuatu yang paling manis di kehidupan dunia ini. Ditanya, wa ma ahla ma fiha? Apa itu kelezatan yang paling manis dan yang kenikmatan yang paling lezat di dunia ini? Zikrullah wa ma'rifatuhu wa mahabbatuhu. Ya subhanallah. Zikrullah, mahabbatuh, ma'rifatuhu wa mahabbatuh. Zikir kepada Allah, mengenal Allah, wa mahabbatuh, dan cinta kepada Allah. Betul apa yang disampaikan salah seorang ulama salaf tadi. Manusia banyak meninggalkan dunia ini dalam keadaan miskin, enggak kenal, enggak pernah merasakan sesuatu yang paling lezat di dunia ini. Enggak pernah masuk ke surga dunia. Sebagian mengatakan inna fid dunyati jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ada taman surga, surga. Siapa yang tidak masuk ke dalamnya, maka tidak masuk ke dalam surga akhirat. Maksudnya, kenikmatan apa? Surga apa? Surga yang bersemi di dalam jiwa seorang hamba, keimanan kepada Allah, ma'rifatullah, zikrullah, ma'rifatullah, mahabbatullah, ta'zimullah. Itu surganya ahlul iman di dunia ini. Ya. Itu yang dirasakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dirasakan oleh para khulafa, para sahabat beliau. Itu dirasakan orang salihin, al-ulama, ar-rabbaniyin, ahli taqwa wal khasyah, orang yang bertakwa dan takut pada Allah. Makanya Allah menjelaskan inna yakhshallah min ibadil ulama. Sungguhnya hanya yang takut pada Allah para ulama, karena mereka yang mengetahui, berilmu tentang Allah dan berilmu tentang hukum Allah. Ikhwatal iman, para rahimakumullah. Maka di antara hal yang menjelaskan keutamaan tauhid asma wa sifat, bahwa mempelajari tauhid asma wa sifat ini merupakan, ya, perkara yang paling utama. Ini adalah fiqhul akbar, ya, pembahasan fikih yang paling besar, pembahasan ilmu yang paling utama. Ya, untuk memahami hal ini, para ulama menyebutkan ada namanya al-fiqhul akbar wal fiqhul asghar. Fikih akbar yang lebih besar, fiqhul asghar. Maka pembahasan akidah secara umum, ya, adalah fiqhul akbar, karena ini dasar. Ada pembahasan tentang masalah amalia ibadah, itu bangunan, ya, pengamalan yang dilandasi oleh keimanan kepada Allah dan rukun keimanan yang lainnya. Itu merupakan fiqhul asghar. Bukan berarti asghar lebih kecil, berarti permasalahan yang remeh, tidak. Tapi bila dibandingkan
antara ma'rifatullah, antara akidah dengan masalah amalia ibadah, tentunya permasalahan akidah lebih utama. Kenapa? Dia pondasi, landasan iman kepada Allah. Ikhwatal iman fa rahimakumullah. Maka di dalam hadis kita sering mendengar Rasul mengatakan may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah hendaki atau kehendaki, ya, kebaikan baginya, Allah akan membimbing dia untuk, ya, tafaqquh. Dia menjadi orang yang paham, menjadi orang yang berilmu, ya, terhadap apa? Dalam agama, terhadap agama. Fiqh fid din, ya, pemahaman tentang agama tentunya yang paling utama masuk ke dalam makna al-fiqh fid din adalah mengenal Allah. Dan mustahil seorang bisa mengenal Allah kalau tidak mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah, ini asas, ini landasan iman. Iman kepada Allah, kita mengatakan iman kepada Allah, rukun yang pertama. Semua rukun-rukun yang lain, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, kepada para rasul, yaumul akhir dan qada wal qadar, itu dibangun di atas iman kepada Allah. Ya. Dan keimanan kepada Allah dibangun di atas 3 landasan utama tadi, atau 3 keyakinan yang tidak bisa dipisahkan satu dari yang lainnya. Meyakini rububiyah Allah, meyakini uluhiyah Allah, meyakini asma wa sifat. Bahkan uluhiyah, bahkan asma wa sifat, ya, asma wa sifat ini mencakup uluhiyah dan rububiyah. Jadi asma wa sifat itu mencakup uluhiyah dan rububiyah. Karena Allah Rabbun, Rabbul Alamin, Rabb salah satu dari nama Allah. Di antara makna Ar-Rabb, Al-Khaliq, ya, Al-Khaliq, yang menciptakan. Al-Khaliq atau Al-Khalaq, salah satu dari nama Allah. Ya. Di antara makna ruwiya Al-Mulk, di antara nama Allah Al-Malik, atau Al-Malik, Malik Yaumiddin. Dan mana-mana yang lain dia mencakup. Ya. Begitu juga di antara nama Allah, ya, Allah Al-Ilah, yang menunjukkan kepada al-uluhiyah. Jadi ikhwatal iman rahimakumullah, bagaimana seorang akan kenal kepada Allah kalau tidak mengenal namanya? Bahkan ini adalah perkara yang dipahami dengan logika yang sehat, yang benar. Anda tidak kenal kepada seorang kalau tidak kenal namanya. Ya. Dan bila tidak kenal, Anda tidak akan cinta. Ya, memang tak kenal. Jika hanya kita pahami dalam kehidupan kita sebagai manusia, hamba Allah, tentunya Allah Rabbul Alamin lebih utama, lebih besar dari hal itu. Ya. Setiap hari kita bergelimang, saya katakan bergelimang dengan nikmat Allah. Setiap hari kita memperhatikan alam semesta ini. Ya. Begitu indah, tertata rapi. Semakin kita cermati, semakin tampak kemuliaan dan keindahannya. Tidak ada yang, ya, terjadi begitu saja. Semua tertata rapi. Masing-masing pada porosnya. Ya. Tidak ada yang tabrakan. Berjalan secara natural yang telah ditakdirkan oleh Allah. Mustahil bila alam ini ada begitu indah dan rapi.
atau Sang Pencipta tidak memiliki kemuliaan, keagungan, dan keagungan tersebut itu akan bisa dipahami, diyakini, dan diimani tatkala kita mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam hadis. Ikhwatal iman, para rahimakumullah. Ini fiqhul akbar. Ya. Oleh karena itu, secara umum, ya, di dalam beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu kita harus memahami dua, ya, bentuk tauhid yang itu mencakup ketiga tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat tadi. Yang pertama, kita dituntut untuk menetapkan, mengetahui dan menetapkan apa yang kita ketahui dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang istilah para ulamanya dikenal tauhid di dalam ma'rifah wal isbat. Ma'rifah itu kan pengetahuan. Kita mengenal Allah. Begitu kita mengenal nama-nama Allah, kita tetapkan. Begitu juga rububiyahnya. Nah, yang kedua adalah tauhid di dalam maksud iradah dan amaliyah kita, yang dikenal dengan tauhid iradah wal qasd, yang maksudnya tauhidul uluhiyah tadi, bagaimana kita mengikhlaskan ibadah kita, ketaatan kita, iradah, keinginan kita untuk beramal, tujuan kita di dalam beramal, ya, itu kepada Allah. Ini ilmu yang harus kita pelajari. Nah, kalau kita perhatikan pembagian yang pertama tadi, yaitu kita mengenal Allah, ma'rifatullah, dan menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya dan juga ditetapkan Rasul bagi diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau kita perhatikan, itu sesungguhnya telah termaktub, telah terkandung di dalam surat yang kita menghafal semuanya. Surat apa? Surat Ikhlas. Surat Ikhlas. Ya. Qul huwallahu ahad. Ya. InsyaAllah nggak ada yang tidak hafal. Ya. Kalau sampai seorang muslim nggak hafal surah Ikhlas, ya, ini nggak tahu bagaimana, ya, mungkin sholatnya, mungkin hanya, ya, kalau mungkin Al-Fatihah saja mungkin ya sah-sah saja, karena itu yang wajib. Tapi bagaimana dia sholat sunnah yang lainnya, ya. Bahkan kita di dalam sholat, ya, tarawih Ramadan yang menjadi paket, ya, bacaan utama, ya, pasti di akhir yang qul huwallahu ahad, ya, kan begitu. Baik, pernahkah kita mencermati makna dari qul huwallahu ahad? Yang kata Nabi SAW, ta'dilu thuluthal Qur'an. Isi kandungannya itu, ya, itu mewakili sepertiga Al-Quran. Quran, kalau kita bagi, ya, 3 bagian, sepertiga itu maknanya termaktub, terkandung di dalam Al-Ikhlas. Karena kalau kita perhatikan firman Allah tersebut, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Allah itu ahad, Maha Esa. Dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, asma wa sifatnya. Ahad. Nggak ada yang bersekutu dengan Allah. Ya. Kemudian Allah nggak butuh pada yang lain. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat bergantung. Semua butuh pada Allah. Adapun Allah nggak butuh. Bahkan semua bergantung pada Allah. Memanjatkan harapan, ya, keinginan mereka kepada Allah. As-samad, tempat bergantung. Kemuliaan yang Allah miliki. Lam yalid wa lam yulad. Tidak yalid, beranak. Wa lam yulad, tidak beranak. Kenapa? Karena Allah yang maha sempurna.
Allah Al-Ghani, yang maha kaya, yang memiliki seluruh sifat kesempurnaan, keagungan, gak butuh ya pada hal itu, karena itu sifat manusia, sifat makhluk ya, karena mereka tidak ada kemudian diadakan. Allah maha kaya, wal ghaniyul hamid, manusia miskin, fuqara, Allah wal ghaniyul hamid. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad, gak ada seorang pun yang menyerupai Allah. Laisa kamitslihi syai'. Ini berbicara tentang sifat Allah. Dan sepertiga dari Al-Quran, isi kandungannya, itu berbicara tentang nama-nama dan sifat Allah. Bahkan pembahasan tentang nama dan sifat Allah ini lebih banyak, lebih utama dari pembahasan tentang makan, minum, bahkan tentang ma'ad, tentang akhirat. Silakan Anda baca, wahai Muslim yang cinta kepada Allah, pada Al-Quran, baca Al-Quran itu. Baca dari surah Al-Fatihah. Saya ingin kita membaca. Jangan sedang menghatamkan saja, membaca. Tilawah. Ya, dibaca itu. Begitu membaca ayat pertama surat Al-Fatihah, sudah ketemu langsung itu pembahasan ma'rifatullah tadi. Ya. Langsung. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Lillah. Allah. Rabb. Rabb itu nama Allah. Rabbun. Yang menunjukkan pada sifat rububiyah. Ini berarti rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kenapa Allah Rabb? Karena Allah memiliki keutamaan, kemuliaan. Memiliki sifat. Di antara sifat Allah dan namanya Rabbul Alamin, Ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahmanur Rahim, dua asma Allah Al-Husna yang menunjukkan kepada sifat rahmah. Yang satu luas, yang satu spesial. Rahmah yang mencakup seluruh umat manusia, yang spesial bagi orang beriman. Rahmah. Yang begitu luas rahmat Allah. Rahman, nama Allah. Rahim, nama Allah, sifatnya Ar-Rahmah. Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin. Malik, menguasai. Ya. Lahu mulkus samawati wal ard. Mulk menunjukkan pada rububiyah. Dan dia sifat Allah. Dan merupakan nama Allah, Malik. Nah. Dan surat yang paling mulia dalam Al-Quran, Al-Fatihah. Ayat yang paling mulia, yang paling agung, ayat kursi. Dan itu semua penuh dengan nama-nama dan sifat Allah. Ya subhanallah. Lalu ada orang yang menyatakan pernyataan yang aneh, nyeleneh. Ya. Dia tidak sadar atau tidak. Ini sulit pembahasan ini. Bukan ringan. Bukan ringan. Ini yang disuguhkan. Aina Allah. Ya bingung jamaah kata. Siapa yang bingung? Siapa yang buat bingung? Karena ustaznya bingung, apalagi jamaahnya. Yang bertanya bingung, apalagi yang menjawab. Sama-sama bingung. Karena persepsi udah bingung. Sementara pembahasan asma wa sifat ini akan mendatangkan ketenangan, ketenteraman batin. Semakin yakin, semakin cinta kepada Allah. Semakin mengetahui hakikat kehidupan ini. Dan semakin memahami keagungan kebesaran Allah Rabbul Alamin. Yang akan menanamkan sifat takut. Sifat muraqabatullah. Termotivasi untuk beribadah. Ini perbedaannya. Ini menghibur jiwa. Karena seorang tak kala dia sedang kesedihan. Begitu datang, dia mengenal
sang kekasih dia datang, mengetahui sifat-sifatnya, kemuliaannya, ya, kehidupan dia terasa lebih bermakna karena ada yang mendampingi. Dia mengetahui kecintaan itu menanamkan ketenangan dalam dirinya. Itu dalam kehidupan kita sebagai manusia hamba Allah. Lalu bagaimana dengan Allah yang lebih tinggi dari apa yang kita gambarkan tadi, lebih tinggi dari apa yang kita persepsikan tadi? Ya, tidak akan mungkin hidup kita tenang, tidak akan mungkin hidup kita ini baik, tidak akan mungkin kita merasakan kegembiraan yang sesungguhnya, ketenangan batin yang sesungguhnya, ya, ketenangan jiwa, merasakan kedekatan kepada Allah, cinta kepada Allah, kalau tidak kenal kepada Allah. Ya. Dia beribadah, berdoa, tapi nggak tahu di mana Allah, ya. Lalu berdoanya kemana dia? Nggak tahu tempat dia berdoa, kemana dia berdoa, kemana mau diarahkan, kemana mau dia arahkan kedua tangannya. Dia mengangkat kedua tangannya. Lalu hati tidak meyakini Allah di atas. Ini adalah doa orang kebingungan, nggak tahu kemana dia mau memohon. Logika yang simple yang bisa kita pahami. Orang sedang menghadapi suatu masalah, ingin bantuan, tapi nggak tahu kemana dia mohon bantuan. Kemana ya? Depan, ke belakang, kanan, kiri, nggak tahu siapa tempat dia memohon. Kepada siapa dia meminta bantuan? Bingung. Maka diyakini bahwa dia pasti bingung juga, nggak jelas apa yang mau diucapkan. Bingung dia. Jadi kalau orang berdoa nggak tahu Allah, Rabbnya yang tempat dia berdoa di atas, itu orang sedang bingung itu. Ya. Nah, ikhwatal iman, mempelajari asma wa sifat ini agar kita ya terhindar dari kebingungan tadi. Jelas bagi kita. Karena dari membaca nama-nama Allah dan sifat-sifatnya itu, semakin tampak keagungan dan kebesaran Allah dalam keilmuan kita. Dan kebesaran keagungan itu semakin bersemi dalam hati kita, sehingga cinta kepada Allah itu yang mendorong kita untuk terus beramal, berbuat, berkorban. Karena tujuan kita jelas, Rabbul Alamin, yang selalu kita mengangkat tangan, Ya Rahman, Ya Rahim. Adapun nggak tahu Rabbnya di atas, dia bingung kemana mau dia arahkan tangannya. Kenapa? Ya, karena dia nggak kenal kepada Allah. Karena dia pelajari ya ilmu kalam, bukan ilmu tauhid, ilmu kalam. Yang pelajari bukan akidah ahli sunnah, akidah ahlul kalam, akidah filsafat. Ya, yang dipelajari bukan qala Allah wa qala Rasul, tapi qala fulan, qala fulan, qala fulan. Maka sebagai tambahan ilmu bagi kita. Ya. Tapi ini sebagai tambahan saja, tidak perlu dilakukan, enggak perlu membaca kitab-kitab mereka. Setelah kita membaca kitab-kitab ahlul kalam itu, sulit bagi kita untuk mendapatkan ada di sana ya penyebutan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadisnya. Sulit, bukan tidak ada, satu dua kitab yang terkenal ditulis mereka. Ya. Berjilid-jilid, sulit untuk mendapatkan ya qala Allah wa qala Rasul. Dia berbicara tentang asma wa sifat, tapi enggak ada qala Allah wa qala Rasul. Yang ada teori-teori filsafat, istilah-istilah ahlul kalam, akal, logika semata. Makanya bingung. Sehingga Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan orang yang paling banyak kebingungannya di akhir kehidupannya adalah ahlul kalam. Asyaddun nasi hayratan ya indal mauti ahlul kalam. Yang paling banyak bingung di penghujung hayat mereka ahlul kalam. Maka ikhwatal iman, jadi ma'rifatullah ini merupakan bagian yang pertama dalam keimanan kita. Kemudian yang kedua, tauhidul iradah tadi, amalan kita. Nah, kembali pada surat Al-Fatihah tadi, begitu
Kita mengakui rububiyah Allah tadi. Mengakui asma wa sifat yang terkandung di dalam Ar-Rahman Rahim tadi. Ya, itulah Rabb yang berhak diibadati. Yang di dalam pengakuan kita tadi mengandung makna cinta dan berharap kepada Allah. Itulah ya, Rabb yang berhak diibadati, maka kita berikrar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tauhid rububiyah, uluhiyah, iradah kita, keinginan kita, kemudian niat kita, maksud kita beribadahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tauhid yang kedua ini yang tentang masalah qasd, niat kita, iradah kita, keinginan untuk beramal, amal kita, itu telah terkandung di dalam surat apa? Surat Ikhlas yang kedua. Apa surat Ikhlas yang kedua? Ya. Ada 2 surat Ikhlas dalam Al-Quran. Yang satu kita akan dengan suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Yang kedua, Qul ya ayyuhal kafirun. Karena maknanya mengandung keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah. Maka dikenal suratayil Ikhlas, 2 surat Ikhlas dalam Al-Quran. Qul ya ayyuhal kafirun itu mencakup, mengandung makna ketulusan, keikhlasan beribadah kepada Allah. Ini tauhid yang kedua tadi, iradah wal qasd tadi, yang maksudnya uluhiyah. Dari awal disebutkan. Rasulullah menyuruh orang musyrikin, qul ya ayyuhal kafirun, orang kafirun, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak mengibadati apa yang kalian ibadati. Yang kalian ibadati sembahan yang batil, ma anzalallahu biha min sultan. Antum sammitumuhu antum wa aba'ukum. Kalian yang menamakan dan nenek moyang kalian. Bukan ilah. La a'budu ma ta'budun. Akan tapi hanya aku mengibadati Allah. Wala antum abiduna ma a'bud. Kalian juga tidak mengibadati apa yang aku ibadati. Kan kalian buat syirik. Nah. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum, sama kalian. Kesyirikan kalian untuk kalian. Allah berlepas diri. Agama Allah berlepas diri. Saya berlepas diri. Itu kesyirikan. Ya, hasil rekayasa nenek moyang kalian, syaitan yang telah ya membisikkan kepada mereka, kemudian itu yang diwarisi, yang diwariskan kepada kalian juga kalian warisi. Hadza ma wajadna alaihi aba'ana. Tapi yang aku ibadati kata Rasul Allah, wali din, untukku agamaku, ikhlas, abidun, yang beribadah kepada Allah. Ini ikhlas, ibadah kepada Allah. Oleh karenanya ikhwatal iman wa rahimakumullah, saya akhiri ya penjelasan ini. Tatkala kedua surat Ikhlas tadi mencakup kedua dari bentuk atau macam tauhid tadi, yang mencakup 3 tauhid yang kita jelaskan. Pertama, tauhidul ma'rifah yang terkandung di dalam surat Qul huwallahu ahad, yang ini mencakup rububiyah dan asma wa sifat. Kemudian tatkala qul ya ayyuhal kafirun yang mencakup tauhidul iradah wal qasd, maksud iradah kita, amal kita, ya, talab kita, menuntut, mencari, ya, yaitu tauhid al-uluhiyah, keikhlasan beribadah kepada Allah, ya. Maka inilah di antara hikmah dan rahasia kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam ya di awal hari kehidupannya, di setiap ya awal kehidupan beliau, begitu beliau bangun ya, waktu fajar telah masuk dan sebelum beliau salat subuh, kedua ayat ini yang beliau baca di raka'atainil fajr, yang beliau baca di salat sunat sebelum fajar, yaitu raka'atainil fajar yang khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Pada rakaat pertama beliau membaca apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Kata para ulama, di antara hasil beliau ingin terus mengikrarkan bahwa awal kehidupan beliau diawali dengan tauhid ma'rifah kepada Allah dan keikhlasan beribadah. Begitu juga kita mendapatkan mengakhiri hari-hari beliau. Ya, begitu masuk malam hari, maka beliau juga membaca. Dalam sebuah disebutkan membaca, di antara yang beliau baca juga dalam salat ya salat maghrib, membaca qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad.
Subhanallah, awal hari diawali dengan tauhid, akhir hari ditutup dengan tauhid. Maka kehidupan kita dari awal sampai akhir la budda harus dalam lingkaran tauhid. Seorang yang hari-harinya tidak berada dalam lingkaran tauhid, orang yang celaka dan binasa. Ini menjelaskan kepada kita pentingnya mempelajari tauhid asma wa sifat. Menjelaskan kebatilan pernyataan bahwa ini perkataan yang berat, bukan ringan, membuat bingung. Karena yang menyampaikan bingung, apalagi yang mendengar bingung, tambah bingung. Mudah-mudahan ini menjadi renungan kita. Semoga apa yang disampaikan tadi semakin menambah keyakinan kita. Kita harus semakin bersungguh-sungguh mengenal hakikat tauhid yang telah Allah jelaskan dalam Al-Quran dan terjelaskan oleh Rasul dalam hadis-hadisnya yang sahih. Nah, Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam. Nah, baik, syukron jazakallahu khair, barakallahu fik atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan Anda bisa mengirimkan pertanyaan untuk materi di kesempatan pagi hari ini. Baik, kami angkat lebih dahulu pertanyaan di layanan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah yang berada di Bogor. Ya Ustadz, di dalam dalil Al-Quran atau hadis, adakah ancaman bagi mereka yang menyimpangkan atau berbicara mengenai asma wa sifat tanpa ilmu? Mohon penjelasan Ustadz. Baik, terima kasih kepada yang bertanya dari Bogor, ya. Pertanyaannya, apakah ada ayat yang menjelaskan ancaman bagi mereka yang menyimpang di dalam memahami asma dan sifat? Jawabannya, na'am, ada. Ya. Ancamannya sebagaimana dalam surah Al-A'raf Allah menyebutkan, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki asmaul husna. Fad'uuhu biha. Fad'uuhu biha. Maka serulah Allah, ibadatilah Allah. Seru Allah dengan nama-nama tersebut. Nah, jadi kita beribadah dengan asmaul husna. Ya. Ibadah kita enggak terlepas dari asma Allah dan sifat-sifatnya. Kadang ibadah kita, terutama solat kita, tidak terlepas dari zikir. Tidak terlepas dari pujian. Yang kita puji, yang kita sebutlah Allah Rabbul Alamin, kita ibadati. Kita berdoa. Fad'uuhu biha. Dengan nama-nama tersebut. Ya. Ini juga menunjukkan pada kita, setiap hari, setiap waktu, setiap saat kita beribadah. Dan beribadah enggak terlepas dari asmaul husna. Mungkinkah perkara ini menjadi perkara yang berat, sulit? Mustahil. Ringan. Ya. Mudah dipahami. Tapi kembali lagi, ya, pahami sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Baik. Kemudian setelah itu kata Allah, wad'u biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Wadharu, biarkan mereka-mereka yulhidun, yang menyimpang, ya, tentang nama-nama kami. Dalam menetapkan, dalam memahami, ya, nama-nama yang disebutkan Allah, mereka akan diberikan balasan, ancaman, akan dibalas oleh Allah terhadap penyimpangan tadi, ya, terhadap perbuatan mereka. Kapan? Ya, di akhirat. Jadi ilhad, istilah penyimpangan tadi, kalau terjadi penyimpangan, ancaman, jadi ilhad fi asma'illah wa sifati, penyimpangan. Nah, ini ancaman. Dan ilhad fi asma'illah wa sifati, penyimpangan di dalam nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Mungkin yang bertanya, lah Ustaz, itu kan nama saja, mana sifat? Ya, kan fi asma'ihi saja. Kalau sifat nggak ada ancamannya. Nah, pertanyaan seperti ini itu ya
Berarti yang bertanya tidak paham. Ya, kendati bukan itu ditanyakan tadi. Karena nama itu mengandung sifat. Nama Allah Asmaul Husna itu mengandung makna, ada maknanya yang sempurna. Dan makna yang sempurna itulah yang sifat Allah. Dan juga tuntutan konsekuensi dari nama dan sifat yang mulia tadi. Contoh, ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu kan nama Allah. Pad'uhu biha. Naam, kita beribadah, menyeru Allah. Kita ingin dapat rahmat, ingin bertaubat. Ya Rahman, Ya Rahim, irhamni, ighfirli, Ya Ghafur, Ya Rahim, kan begitu. Itu yad'u biha. Itu mengandung makna yang sempurna. Apa makna yang sempurna? Yaitu rahmat. Makanya disebutkan dalam ayat lain, Huwal Ghafur dzur rahmah, Huwal Ghafurur Rahim. Ya, Ghafur, Maha Pengampun, itu nama Allah. Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Penyayang, Pengasih Maha Penyayang. Nah, Ar-Rahman itu memiliki sifat rahmah. Maka dalam ayat lain, dalam surah Al-Kahfi, Allah sebutkan, Huwal Ghafuru dzur rahmah. Dan ayat lain, Huwal Ghafurur Rahim. Jadi Ghafur Rahim, Ghafur namanya, Rahim namanya, Ghafur namanya, Rahmah sifatnya, dzur rahmah. Ya. Taib. Berarti tatkala Allah menyebutkan orang-orang yang menyimpang, yulhidun, penyimpangan dalam nama-nama dan sifat tadi, itu Allah akan ancamannya. Ya, Allah mengancam dia. Kalau berikan sanksi terhadap perbuatannya. Apa bentuk penyimpangan dalam memahami nama dan sifat tadi? Kurang lebih ada 5. Yang pertama, mengingkari nama-nama dan sifat tadi. Ini mazhabnya ta'til, diingkari. Ya. Diingkari. Ya. Bentuk penyimpangan, ya, termasuk ke dalam ilhad. Ini insyaallah akan kita bahas ini nanti. Ya. Yaitu mengingkari sifat-sifat Allah. Maka semua orang-orang yang mengingkari sifat Allah termasuk pada, ya, ilhad di sini. Baik mengingkari semuanya atau sebagian. Ya. Ya, mengingkari sifat ulu atau istiwa itu dah ilhad. Mulhid bi asma'illah wa sifatihi. Telah menyimpang. Ya. Taib. Begitu juga yang menetapkan sifat yang kedua. Ya. Menetapkan sifat tapi menyerupakan sifat dengan sifat makhluk. Ya, sebagaimana sebagian, ya, sekte yang menisbatkan, yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Musyabbihah namanya. Bukan ahli sunnah, ya. Karena ahlul kalam menisbatkan, memaksa, dipaksa. Dengan zalim dipaksa, kalian tu musyabbihah. Kalau kalian tetapkan sifat musyabbihah mujassimah, ya subhanallah. Kita bertanya, Anda yang bertanya, pahamkah maksud dari musyabbihah mujassimah? Allah yang mengatakan, ya, sabbihisma rabbikal a'la. Ya. Al-kabirul muta'al. Amintum man fis sama'. Yadullah fawqa aydihim. Dan Allah di atas. Istawa 'alal 'arsy. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaih. Naik. Rasul Mi'raj. Naik. Allah istawa 'alal 'arsy. Allah yang menetapkan sifat apa? Allah yang menetapkan sifat sifat tinggi, ketinggian, tinggi zatnya, kekuasaan dan sifatnya keagungan, ya, itu tidak ragukan lagi. Allah yang menetapkan. Berarti kalau dikatakan orang yang menetapkan sifat ketinggian Allah berarti musyabbihah, hati-hati. Berarti Anda menuduh Allah musyabbih. Kenapa? Karena Allah yang menetapkan. Rasul juga yang menetapkan. Tatkala beliau bertanya kepada seorang budak, "Aina Allah?" "Qad fis sama' idzan." "Man ana anta?" "Rasulullah." "Idzan huwa mu'min."
tatkala dia menunjuk langit fis sama, menyebutkan fis sama, ya, ini pertanda iman. Berarti wanita tadi musyabbihah. Terlebih dari itu lagi, yang menetapkan musyabbihah juga berarti. Berarti Rasul menyetujui tasbih begitu. Na'udzubillah. Al-Quran dari awal sampai akhir menetapkan sifat. Berarti Al-Quran kitab tasbih, mujassim. Inilah tuduhan dari sekte Ahlul Kalam kepada Ahli Sunnah. Tuduhan yang dusta, yang keji. Tapi dipaksa. Yang tidak ada kekejian yang lebih dari itu ya. Dipaksa. Orang gak berdosa, dipaksa berdosa. Orang gak salah dipaksa bersalah. Oh iya, kamu salah. Ya subhanallah. Ya. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Kemudian Anda paksa ahli sunnah mengatakan kalian musyabbih. Ya subhanallah. Ya. Mereka sepakat ahli sunnah mengatakan man syabbaha Allah atau man syabbaha sifatan Allah bi sifati ahad min khalqi faqad kafar. Atau man syabbaha Allah bi ahad min khalqi faqad kafar. Nu'aim bin Hammad, gurunya Imam Bukhari. Ulama salaf mengatakan barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluk dia telah kufur. Itu ulama ahli sunnah, bukan ulama ahlul kalam. Maka tidak seorang pun dari ulama ahli sunnah yang menetapkan sifat memiliki tasbih. Ya, itu penisbatan penamaan yang dusta sedusta-dustanya. Allah akan menghisap mereka atas kedustaan tadi. Ya, ditambah dengan penyimpangan mereka yang menetapkan sifat tadi atau mengingkari sifat. Ini tidak boleh tahu. Kemudian tidak boleh serupakan. Dua tadi ya. Yang pertama mengingkari, ta'til namanya. Kemudian tasbih. Kemudian yang ketiga menamakan Allah dengan nama-nama yang tidak Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Nabi SAW dalam hadis. Ya, seperti kaum Nasara, Tuhan Allah. Kemudian orang-orang bisa mengatakan ya al-fa'il, fa'al kata mereka. Nama-nama ya yang tidak ditetapkan. Kemudian juga yang keempat ya itu mengambil nama untuk ya sembahan selain Allah dari asal nama Allah. Dalam sebagian riwayat disebutkan Al-Lat, salah satu berhala orang-orang kafirin. Afaraitumul Lata wal Uzza. Wal Uzza. Sebagian mengatakan Al-Uzza itu mereka ambil dari nama Allah Al-Aziz. Atau Al-Lat dari ilah. Dalam sebagian riwayat. Kendati Al-Lat dalam sebagian riwayat lain itu penyembatan kepada seorang yang soleh, yang berkhidmat kepada orang-orang jamaah haji, yang kerjanya membuat adonan ya, sawik namanya itu dari tepung dan juga minyak samin dan kurma, itu diberikan kepada jamaah haji. Ya. Itu yang dibuat. Dia orang soleh, Lat. Yalutus sawiq. Ya. Terlepas dari hal itu, tapi yang jelas ini merupakan penyimpangan dalam asma wa sifat, yaitu mengambil nama untuk sesembahan berhala dari nama Allah. Dan yang kelima, mensifati Allah dengan sifat yang tidak ditetapkan oleh Allah. Itu bentuk penyimpangan. Apa ancamannya? Yaitu kata Allah, sayujzauna ma kanu ya'malun. Ya, wadharul ladzi, biarkan, ini ancaman. Biarkan, nanti akan kami ancam mereka. Akan binasakan mereka. Itu maksud dari wadharul ladzina yulhidu fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Nah, demikian Allahu a'lam. Nah, baik, syukran jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya di layanan yang telepon. Silakan, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu? Ya, mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya, Ibu, supaya tidak ada pantulan suara di belakangnya. Atau radionya dikecilkan volumenya. Saya Kurnia. Iya, Ibu Kurnia di. Ya, masih ya untuk layanan untuk monitor TV dan radionya. Mohon dikecilkan terlebih dahulu jika sudah masuk di layanan telepon. Halo. Iya, silahkan Ibu Kurnia di mana? Di Jakarta. Silahkan langsung ke pertanyaan. Saya mau bertanya, kan orang kafir sama orang Islam itu punya akal ya, punya hati gitu. Kebaikan itu membuat hati
senang, keburukan membuat hati resah gelisah. Itu apakah orang kafir sama gitu? Kan punya kebaikan, keburukan. Orang Islam juga punya kebaikan dan keburukan. Iya. Apakah itu sama akalnya? Kan dia orangnya pinter-pinter gitu ya dalam hal dunia. Saya suka bingung gitu. Dia kan punya kebaikan keburukan juga, orang kafir, orang Jawa, orang Kristen gitu. Ya. Kebingungan ibu bagaimana maksudnya? Apakah kebaikan keburukan itu menurut kita sendiri harus ada ilmunya gitu? Soalnya kan orang di luar Islam juga dia baik, Ya. buruk, ya gitu. Nah, ya mungkin bisa difahami juga. Ya nanti dijawab oleh Al Ustadz. Nah, terima kasih banyak Ibu Kurnia. Ya, silakan Ustadz. Baik. Terima kasih kepada Ibu Kurnia di Jakarta. Ya, semoga Allah mengangkat kebingungan beliau. Ya. Jadi tadi ditanyakan, kalau saya pahami dia pertanyaannya begini. Jadi orang kafir, Muslim, Islam itu kafir punya akal, kan begitu. Dan juga punya hati. Dan mereka juga ya melakukan yang baik juga. Mereka cerdas-cerdas, pintar. Ya. Lalu apakah kebaikan atau keburukan tadi sesuai dengan standar kita masing-masing? Atau bagaimana dalam hal ini? Kalau mereka kafir, kok mereka yang mungkin ya, kok ia juga melakukan yang baik juga, ya, atau mungkin kenapa cerdas gitu ya? Sebenarnya tidak ada ya kontradiksi dalam hal, dan juga tidak ada ya yang perlu dibingungkan dalam hal ini. Kenapa demikian? Karena kita harus membedakan antara ya kecerdasan dengan apa? Kesucian. Ya. Karena yang kecerdasan yang lebih bertumbuh kepada ya secara intelektualnya, intelektualitasnya, artinya ketajaman pikir, cerdasan, jenius. Maka tidak ragukan Allah memberi akal kepada umat manusia. Nah, sesuai dengan ya dia terus mengasah, melakukan penelitian, terus mengkaji, kemudian ditambah lagi Allah berikan kecerdasan tadi. Ya. Maka dia akan memiliki ya, kecerdasan dan kejeniusan tadi. Karena tidak semua mereka ya kan. Taib. Ini yang pertama. Dan juga umat Islam, ulama Islam, orang yang paling cerdas. Permasalahan sekarang ini, karena teori-teori yang sains dan teknologi yang ada sekarang ini, ya, yang terus juga ini penemuan ilmuwan barat dan seterusnya, dan notabene mereka non-muslim, kita terkesima, silau pandangan kita. Oh iya, mereka cerdas-cerdas ya. Lalu kita melupakan kecerdasan umat Islam. Kecerdasan para ulama Islam, para sahabat. Ya. Kecerdasan Ibnu Abbas, kecerdasan Ibnu Mas'ud, kecerdasan Abu Bakar, Umar, ulama Islam, cerdas, jenius. Ya. Bahkan sampai ulama Islam, ya, ulama Islam dalam sejarah mereka mengumpulkan hadiah, mereka ada yang tidak pernah, mereka nggak pernah nulis, udah begitu dengar langsung terkopi. Itu nggak bayangkan bagaimana kecerdasannya itu akal mereka. Itu banyak. Dan penemuan-penemuan ulama Islam sejarah telah membuktikan hal itu. Bahkan teori-teori ya yang sekarang dikembangkan di barat, kalau kita lihat asal muasalnya mereka mencuri keilmuan-keilmuan ulama Islam yang mereka orang-orang yang cerdas. Satu sisi, itu satu sisi. Jadi sebenarnya ini bukan spesial dengan mereka. Tidak spesial dengan mereka. Ya, kita jangan main dalam hal ini. Umat Islam itu cerdas, jenius, banyak. Ya, mereka menghafal Al-Quran, mereka hafal. Mereka aja Injil gak dihafal mereka.
Nggak mampu mereka menghafal Injil. Secerdas apa mereka nggak mampu menghafal Injil. Kita umat Islam, ya, dunia ini begitu banyak para penghafal Al-Quran. Kalamullah dihafal. Cerdas mereka. Ya, cerdas. Akal. Luar biasa. Nah, taib. Kemudian, ada satu hal yang harus kita pahami. Kejeniusan, kecerdasan itu tidak menentukan kebaikan dalam pandangan siapa? Agama. Tapi dalam pandangan manusia kan ya relatif. Oh, ini orang ini baik, kenapa? Cerdas. Kan satu sisi kebaikan. Tapi dalam Islam, ya, yang menjadi standar kebaikan bukan kecerdasan. Ya, harus kita rubah mindset kita. Kecerdasan itu nikmat dari Allah. Tapi kalau tidak disertai dan dibangun di atas ketulusan dan kesucian jiwa, maka tidak ada arti kecerdasan tadi. Orang-orang kafir Quraisy cerdas mereka. Tapi Allah mengatakan afala ta'qilun, tidak berakal kalian. Afala tadhakkarun, afala tubsirun, afala tasma'un. Ya, tidak kalian melihat, maka punya mata. Punya akal. Tapi Allah kenapa mengatakan afala ta'qilun? Tidak berakal kalian. Apa maksud di sini? Mereka punya otak, cerdas, tapi tidak digunakan menerima al-haq, tidak menerima Al-Quran, tidak digunakan menerima kebenaran datang dari Allah. Maka kata Allah, disebutkan, وَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. Kami penuhi, ya, neraka jahanam itu dari jin dan manusia. Mereka punya hati. Seringkali kita disamakan hati dengan akal, ada terkoneksi. Ya. Di mana akal itu? Apakah di hati atau di kepala, di otak? Beda para ulama. Tapi ada akal untuk memahami, ada akal yang hati untuk mengamalkan dan memahami. Ya. Taib, iradah. Ini luas pembahasannya. Tapi intinya, Allah mengatakan, kenapa mereka masuk neraka jahanam? Dari kalangan jin dan manusia. Punya hati untuk memahami, untuk menerima, tapi mereka la yafqahuna biha, tidak digunakan untuk memahami. Punya penglihatan, mata, tapi tidak untuk melihat. Punya pendengaran, tapi tidak mendengar yang hak. Apa kata Allah? Ya, mereka itu adalah adall. Balhum kal an'ami, balhum adall. Kal an'am, seperti binatang ternak, lebih sesat lagi. Bukan mereka tidak cerdas. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan orang kafirin, innal ladzina kafaru ya'kuluna wa yatamatta'una kama ta'kulul an'am. Yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Orang kafirin, dia makan dan bersenang-senang seperti makan dan bersenang-senangnya apa? Hewan ternak. Itu kata Allah, bukan kata saya. Lalu apa yang menyebabkan mereka seperti itu? Apa mereka tidak punya akal? Jenius. Ya, tapi akal mereka tidak digunakan menerima kebenaran. Maka orang-orang filsafat yang dahulunya Sokrat, ya, Platon, dan juga Aristoteles, orang-orang filsafat cerdas. Tapi mereka tidak beriman kepada para anbiya yang risalah yang dibawa oleh para anbiya. Aristoteles, ya, tokoh filsafat, muallim awal, guru pertama kata mereka ahli filsafat. Teori-teori filsafat yang ada yang diadopsi ahlul kalam sekarang ini, yaitu dari teori dari Aristoteles tadi. Dia tidak beriman kepada Allah. Tidak beriman. Cerdas dia. Maka disinilah kita semua memahami. Kata Imam Syafi'i, "Adz-dzaka'u biduni zaka' la yanfa'." Kata Imam Syafi'i. Kejeniusan, kecerdasan, bila tidak disertai dengan kesucian hati, tidak bermanfaat. Nah, bagaimana hati menjadi suci? Menerima kebenaran, menerima tauhid, menerima iman, menerima Islam, melaksanakan baik. Jadi begitu. Itu kacamata Islam melihat kecerdasan tadi. Ya. Dan kesolehan, kebaikan tadi tentu dilihat dengan kacamata Islam.
bukan apa yang menjadi tradisi suatu daerah atau tempat atau mungkin komunitas tertentu. Oh, ini kan baik juga. Ya secara manusiawi, orang yang masih punya akal sehat, dia masih masih bisa memilah-milah mana yang baik. Karena akal digunakan untuk apa? Dinamakan akal karena akal itu mengekang, membendung seorang dari berbuat kekejian. Makanya kalau akal punya akal tapi dia berbuat yang tidak sesuai dengan ya norma-norma agama dan juga akal itu orang yang jahil tapi tidak punya akal. Nah, al-aqlu, kenapa akal? Karena ya aqilu sahibahu, yuhkim, ya, mengekang dan juga membendung pelakunya yang memiliki akal itu dari berbuat hal-hal yang tidak baik. Jadi itu seperti. Jadi ibu tidak perlu bingung bahwa standar kesolehan kebaikan itu bukanlah akal manusia, tapi adalah syariat Allah, dan kejeniusan tidak menjamin kebaikan seseorang. Bahkan banyak di mereka ilmuwan-ilmuwan mereka, ya ilmuwan-ilmuwan yang barat itu mereka tidak beriman. Seharusnya mereka semakin melihat dari keilmuan dan sains penelitian mereka lakukan, ya riset demi riset mereka lakukan, dan dunia berbagai disiplin ilmu, apalagi masalah kedokteran, seharusnya mereka melihat tanda-tanda kekuasaan yang mereka bingung juga memahaminya. Sampai sekarang juga belum, anatomi manusia saja sampai sekarang mereka belum mengetahui semuanya, belum. Dunia kedokteran sekarang saja masalah vaksin corona, semua udah hampir menyerah, tapi mereka terus berusaha. Nanti mungkin di awal 2000 akan ditemukan, itu kan belum pasti juga. Akal mereka cerdas, ya, para ahli medis. Naam, tapi ternyata kecerdasan mereka belum menemukan hal itu. Jadi oleh karena itu ulama Islam itu yang cerdas dan suci. Imam Syafi'i, imam-imam kita, ulama Islam, orang yang cerdas, yang jenius. Kalau bukan mereka orang-orang yang jenius, tidak akan mungkin bisa menulis dan berkhidmat kepada agama ini, menulis kitab-kitab ilmu yang berjilid-jilid dibahas, dan terbukti kecerdasan mereka tatkala mereka menghadapi perkara-perkara yang sulit, perkara-perkara yang begitu besar muncul dalam kehidupan umat manusia dari dulu sampai detik ini. Bangkit ulama Islam menggunakan logika yang benar, berijtihad, beranalogi sehingga menemukan sebuah jawaban dan solusi dalam tatanan kehidupan manusia. Cerdas. Jadi ulama Islam ulama yang cerdas. Ya, tapi karena terkadang kita tidak memahami nikmat itu, maka kita lupa. Sehingga terkontaminasi dengan pemikiran dan dengan ya slogan atau ya apa namanya itu simbol-simbol barat, slogan barat dan seterusnya, sehingga kita merasa minder. Oh, mereka lebih cerdas. Tapi mereka sesungguhnya hanya mengetahui hal-hal yang tampak dalam urusan dunia. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa ma'anil akhirati ghafilun. Yang dunia urusan dunia saja, akhirat mereka lalai. Jadi kecerdasan mereka tidak akan bermanfaat bagi mereka, ya. Bahkan mereka kalau kafir, mati dalam keadaan kafir, ya akan ya jadikan penghuni neraka jahanam sebagaimana disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian, wallahu a'lam, wa sallallahu wasallam nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.